Halo semua, selamat datang di Binus Online Interactive Channel. Di setiap episode Bionik pastinya selalu ada berbagai topik menarik, edukatif, informatif, dan relevan buat kamu. Penasaran nggak pembahasan apa sih yang akan kita ulik kali ini? Jangan kemana-mana, kita saksikan keseruannya, kita tonton abis video yang satu ini. Hai, nama aku Ruseli Hartawan, salah satu mahasiswa Binus Online Learning. Kegiatan aku sekarang ini sebagai atlet bulu tangkis. Aku memulai karir bulu tangkis aku sejak umur 5 tahun. Awalnya aku diajak papa untuk bermain di RT/RW dan dimasukin ke klub hingga sekarang. Bulu tangkis telah membawaku ke berbagai kesempatan dan mempertemukanku dengan banyak orang. Aku bergabung di Binus Online Learning ini di jurusan Bisnis Manajemen. Di tengah kesibukan aku sebagai seorang atlet, aku berkeinginan untuk berkuliah. Mendapatkan pendidikan formal adalah salah satu rencana aku untuk membantu bisnis keluarga. Pada saat itu, aku diperkenalkan temanku ke Binus Online Learning. Katanya aku dapat berkuliah tanpa mengganggu jam latihan aku. Dan benar saja, berkuliah di Binus Online Learning sangat membantu orang-orang seperti aku. Awalnya memang membutuhkan adaptasi, tetapi secara berjalannya waktu, aku mulai menikmati proses belajarnya. Sekarang, waktu luangku bisa kugunakan untuk mengembangkan diri. Walaupun online, tapi aku merasakan prosesnya begitu efektif. Mulai dari tugas, presentasi, dan FGD tetap rutin aku lakukan. Ditambah video penjelasan materi yang dapat aku akses berulang-ulang agar aku lebih mengerti. Hal lainnya yang menarik dari Binus Online Learning ini, karena bersifat online, aku jadi mempunyai teman dari berbagai macam latar belakang yang beragam. Itu jadi nilai tambah buat aku. Aku sendiri yakin semakin banyak wawasan yang aku punya, semakin banyak manfaat yang bisa aku beri. Bukan hanya untuk diri sendiri, namun juga untuk lingkungan sekitar. Maka dari itu, aku mengajak teman-teman sekalian di luar sana untuk bergabung di Binus Online Learning, khususnya untuk teman-teman yang punya kesibukan seperti saya. Saya yakin masih banyak teman-teman yang bingung untuk memilih tempat berkuliah. Binus Online Learning benar-benar dirancang sedemikian rupa, agar tetap menjanjikan pendidikan berkualitas meskipun dengan pengajaran online. Sebagai top perguruan tinggi Indonesia berkelas dunia, Binus Online Learning pasti memberikan yang terbaik untuk para peserta didiknya dengan berbagai program-programnya. Kini saatnya kalian untuk bergabung. Rasakan pengalaman kuliah fleksibel dan bersiap untuk menjadi lulusan berkualitas. Kali ini kita hadir dengan topik yang gak kalah menarik, yaitu sistem informasi. Siapa nih yang masih suka kepo dan bertanya-tanya sebenarnya di sistem informasi itu belajar apa sih? Bedanya sama jurusan lain di bidang teknologi itu apa? Nah, tenang, kamu gak sendirian. Di video satu ini, kita akan ngebahas secara lengkap dan santai tentang ilmu-ilmu yang dipelajari di SI. Banyak banget ilmu yang menarik dan bukan cuma soal coding, tapi gimana cara hubungi teknologi dengan kebutuhan dunia nyata. Jadi buat kamu yang lagi cari gambaran mungkin sebelum pilih jurusan atau sekedar mau nambah insight, video ini wajib banget untuk ditonton. Yuk kita saksikan dan temukan jawabannya di episode ini. Hai rekan-rekan, berjumpa kembali dengan saya Rian. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai AI untuk pendidikan. Bisnis udah, project management udah, apalagi teknologi ya kan. Sekarang nih waktunya kita menyisihkan waktu untuk pendidikan sehubungan dengan AI. Anda yang masih kuliah atau generasi milenial yang sudah punya anak di bangku SD, SMP, atau SMA ya, ada nggak sih bedanya belajar zaman sekarang dengan zaman masa-masanya Anda sekolah? Sepertinya semua serba efektif ya sekarang ya. Dikit-dikit kerjain tugas di HP atau enggak ya buka laptop gitu kan, atau tab gitu ya. Dosen berhalangan hadir itu diganti dengan kelas online ya kan. Bahkan kampus pun sekarang sudah ada yang online 100% seperti Binus Online Learning. Tapi apakah 100% online itu artinya AI 100% dan yang offline tidak? Ya nggak gitu juga sih ya rekan-rekan ya. Tapi yang sudah online itu biasanya memang sudah didukung oleh AI. Dan harusnya itu akan terus berkembang dan improve sampai ke masa depan. Jadi bagaimana sih dukungan AI untuk pendidikan ini?
Nah, jadi AI dapat digunakan dalam pendidikan untuk berbagai hal. Di antaranya apa saja? Membantu siswa berlatih menulis, meningkatkan pengalaman belajar, menyusun rencana pembelajaran yang terinci, menyediakan materi pembelajaran yang relevan, memberikan umpan balik yang tepat waktu, mengembangkan keterampilan dengan cara yang paling efektif dan paling efisien. AI dapat diterapkan dalam pendidikan dengan teknologi seperti mesin pembelajaran atau machine learning, lalu ada chatbot, kemudian augmented reality atau yang biasa kita kenal dengan AR, lalu ada virtual reality atau VR. Beberapa aplikasi AI yang dapat membantu guru dalam membuat media pembelajarannya yang berkualitas itu antara lain pasti sudah nggak asing lagi ya, yaitu Canva, lalu ada Lumen 5, kemudian Sway, Trello, Powtoon, dan lain-lain. AI juga dapat membantu pendidikan menggunakan pendekatan pengajaran yang lebih efektif dan lebih interaktif. AI dapat membantu pendidik, maksudnya guru atau dosen ya, dan siswa memfasilitasi kolaborasi dan komunikasi. Bahkan ada beberapa yang bisa jadi ice breaking seperti Kahoot. Mungkin ini udah sering dipakai teman-temannya. Selain Kahoot juga ada Mentimeter, lalu ada Quizzes ya, dan lain sebagainya yang ya mirip-mirip sama mereka lah ya. Nah ini saya selalu menggunakan aplikasi-aplikasi ice breaking ini untuk mengajar di kelas. Karena ya beberapa alasan sih ya. Yang pertama itu agar kelas itu nggak ngebosenin ya kan. Kemudian mahasiswa itu dia kembali fokus. Oke. Kemudian jadi ada tambah wawasan dari permainan atau game, walaupun dia game permainan tapi ada edukasinya gitu loh. Jadi nambah wawasan. Nah, terus jadi ada juga adanya keakraban antara sesama mahasiswa atau siswa. Apalagi kelas yang online ya, itu kan kelas yang jauh di mata tapi dekat di hati gitu ya. Tapi sebenarnya jauh di hati juga kalau online. Ya, yang terakhir itu nambah poin. Nambah poin tambahan bagi ya, yang semangat ya memenangkan permainan. Kan lumayan gitu loh. Oke. Nah, disebutkan sebelumnya itu dengan mengenai machine learning ya, untuk pihak institusi yaitu sekolah atau kampus, si ML ini dapat membantu guru atau dosen memprediksi mahasiswa-mahasiswi mana yang berpotensi lulus di mata kuliah yang diambil, atau mata kuliah minor apa yang akan diambil dari mahasiswa-mahasiswi tersebut sebagai minor materi sebagai bagian dari program Kampus Merdeka. Chatbot nggak asing lagi nih ya, apalagi bagi pelajar zaman now ini. Mungkin ya Anda sudah pakai ChatGPT tiap hari kali ya kan? Nah tapi ternyata itu adalah chatbot AI ya, yang ternyata juga dibuat dari ML. Oke, Anda merasa terbantu kan ya dengan adanya chatbot untuk menjelaskan tugas-tugas dan paper kampus kan? Tapi hati-hati, dosen dan kampus pun punya antidotnya, penawarnya jika memang Anda menggunakan AI untuk penyelesaian tugas dan paper sekolah atau kampus. Oke guys, itu dia spill produk hari ini. Thanks for watching. Guys, jadi aku mau jelasin ke kalian kalau aku itu kuliah di BINUS Online. Kuliah di BINUS Online itu benar-benar fleksibel banget. Aku bisa langsung menggeluti bidang yang aku suka, tapi nggak lupa juga sama kuliah. Kita bisa memilih mata kuliah sendiri melalui sistem modular. Lalu kualitas lulusannya juga nggak perlu diragukan lagi karena alumni-alumninya sudah tersebar di seluruh Indonesia dan bahkan sampai ke luar negeri juga. Oke, jadi BINUS Online sudah mendapatkan 5 star dari QS World University Ratings dan sudah ada 5 jurusan. Yang pertama ada Business Management, Teknik Industri, Teknik Informatika, Sistem Informasi, dan kelima ada Akuntansi. Jadi, buat yang mau kayak aku, yuk daftar BINUS Online sekarang. Selanjutnya apalagi kita ada VR, Virtual Reality, AR, Augmented Reality, XR,
extended reality, dan bahkan ada MR, mixed reality. Teknologi XR menggabungkan elemen-elemen dunia nyata dan dunia maya untuk menciptakan pengalaman yang lebih imersif. Pengguna dapat mengalami perubahan yang mendalam, meniru dunia nyata, atau menggabungkan elemen virtual ke dalam kehidupan sehari-hari. Teknologi ini membantu siswa atau mahasiswa di bidang teknik sains seperti fisika, biologi untuk melihat jauh misalnya organ manusia gitu ya. Dan di kampus itu dia bisa belajar anatomi dan bagaimana melakukan operasi ya tanpa harus benar-benar menyentuh objeknya. Biasanya jurusan kedokteran ya. Terus bagi mahasiswa fisika nih, dapat melihat struktur atom atau menjelajahi ruang angkasa tanpa harus menjadi astronot. Terus kalau misalnya yang praktek mesin ya kan, itu juga bisa langsung hands on ya, tanpa harus tangannya kotor nyentuh-nyentuh mesin, oli dan sebagainya. Oke. Aplikasi yang bagi Gen Z dan Gen Alpha itu harusnya udah familiar ya, untuk membantu PR-nya, untuk membantu presentasinya itu ada Canva. Kalau dulu Gen Y itu mungkin masih pakai PowerPoint. Sekarang generasi di bawahnya itu pakai Canva dan semacamnya. Juga apabila ada tugas menggambar video itu tinggal buka saja image generator atau video generator yang udah kita bahas di video sebelumnya. Lalu bagaimana dengan pihak guru atau dosen dan sekolah atau kampus? AI dapat membantu guru membantu soal atau kuis. Saya itu pernah ngetes ya, bikin soal Information System Project Management dengan ChatGPT. Oke ya. Tapi buat saya sih masih tetap ada kurang-kurangnya gitu ya. Dan bisa sekaligus saya mendapatkan jawabannya sih bisa. Itu untuk sekedar cross check aja ya. Nah, AI juga dapat membantu guru dan dosen dalam menyusun materi pembelajaran. Satu lagi yang enggak kalah penting untuk dosen khususnya ya, AI itu dapat membantu dalam hal riset dan proses penulisan artikel, esai atau buku. Saya juga suka kadang pakai ChatGPT untuk paraphrasing. Ya karena kadang kan Turnitin itu galak ya. Dan kita harus punya angka pengecekan plagiarisme itu di bawah 15%. Nah, cuman ini nggak sering-sering ya great learner ya. Ini diperlukan untuk cross check aja ya, untuk cross check hasil pengerjaan kita gitu. Ya, by the way Turnitin ini dia adalah aplikasi untuk mengecek plagiarisme paper. Oke, untuk pihak kampus, AI itu dapat digunakan untuk personalisasi perkuliahan, penilaian yang lebih efisien, analisis data perguruan tinggi, dan pengembangan materi perkuliahan. Namun implementasi AI memerlukan pemahaman yang mendalam, pelatihan yang sesuai, dan juga penerapan etika yang kuat. AI itu dapat digunakan untuk menganalisis dan mengekstraksi pola dari jumlah data besar dengan lebih cepat dan akurat daripada manusia. Of course, ya. Ini memungkinkan pengambilan keputusan itu berdasarkan informasi yang lebih baik dan prediksi yang lebih akurat. Jadi banyak juga ya keuntungan-keuntungan yang didapat di dunia pendidikan ketika kita menggunakan AI. Tapi tadi kalau nih, saya kan juga menyebutkan paraphrasing dan membantu membuat PR di rumah. Nah ini hati-hati ya great learner ya, karena dengan adanya kenyamanan menggunakan teknologi, mahasiswa atau pelajar tuh jadi males untuk berpikir ya. Dan ini akan ya mengakibatkan hilangnya kreativitas dan olahraga otak. Sehingga dikhawatirkan otak akan menjadi beku. Oke, kalau sudah beku, hati-hati rekan-rekan, kita nggak bisa berkembang. Dan akhirnya apa? Akhirnya kita nggak bisa survive dalam kompetisi yang menggila ini. Ya kan? So, saran saya pergunakan AI dengan bijaksana. Oke? Kita cukupkan di sini karena kita masih ada beberapa video ke depan yang mesti kita nikmatin bersama. Sip? Terima kasih. Itu dia tadi pembahasan tentang sistem informasi. Nah, sekarang kamu udah paham kan kalau ilmunya banyak dan gak cuma tentang coding doang. Gak cuma ilmu yang insightful, ada juga informasi menarik setelah yang satu ini. Coba kita lihat ya, ada informasi dan acara menarik apa nih di Binus Online. Jangan di skip karena ada kejutan dan juga penawaran yang menarik buat kamu. Pantengin terus ya.
Oke Sobat Beyond, segitu dulu Bionik kali ini. Semoga menghibur dan yang paling penting, informasinya bermanfaat untuk kamu semua. Jangan lupa untuk nonton Bionik setiap hari Selasa di Binus TV Channel. Sampai jumpa di episode-episode Bionik berikutnya.